Jadi dalam ayat dan hadis itu, ada ayat muhkam, ada mutasyabih. Muhkam itu apa? Jelas. Mutasyabih itu ayat-ayat yang ada samar-samarnya sehingga terkadang bisa ditarik ulur. Nah, bagaimana kita menghadapi metode ayat-ayat yang mutasyabihat? Dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada yang muhkam. Muhkam itu ayatnya banyak, mutasyabih sedikit. Maka metode yang benar bukan yang muhkam kita bawa yang ke mutasyabih, tapi yang tidak jelas sedikit ini dibawa kepada yang banyak. Paham? Itu metode yang benar. Makanya Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam wa ukhra mutasyabihat, dan ayat mutasyabihat yang sedikit, yang kurang jelas. Bagaimana caranya? Kalau ingin menafsirkan yang mutasyabihat, bawa ke yang muhkam. Bukan sebaliknya, yang muhkam bawa kepada yang mutasyabihat. Adapun orang dalam hatinya penyakit, kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang yang hatinya ada penyakit, dia mengikuti yang mutasyabih dan dia ingin menimbulkan fitnah. Contoh, ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, bal alfani, ada 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh karenanya syariat Islam dibangun di atas bahwasanya Allah di atas. Yang menjadi pondasi syariat Islam keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Qur'an turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di atas pondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Al-Qur'an turun banyak sekali. Ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas, terlalu banyak. Ratusan dalil, bahkan kata Ibnu Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente enggak beres otak ente. Apalagi kalau pakai mazhab Asy'ariyah, sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'ariyah kan meyakini demikian. Orang awam semua mengatakan serahkan pada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka seorang mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Mereka tahu tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Bertemunya di mana? Di atas. Jadi hadis terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam. Datang hadis misalnya atau ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini. Salah begitu caranya. Harusnya yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil. Bukan ratusan dalil dibelokkan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cara kita memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dia bersama mereka di mana mereka berada, maka dibawakan maksudnya ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun, ya, maka mereka berkata, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayatgha. Ya Allah, kami takut, saya dan Musa dan Harun takut kalau Fir'aun melakukan kezaliman kepada kami. Kata Allah, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama bagaimana? Asma'u wa ara. Aku senantiasa mendengar kalian, aku senantiasa melihat apa? Kalian. Itu kebersamaan Allah, bukan zatnya bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Itu maksud saya caranya menafsirkan ayat yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam, bukan sebaliknya, muhkam dibawa ke mutasyabih. Ya. Kalau caranya muhkam yang ratusan ayat dibawa ke mutasyabih, ini semua harus ditakwil. Berarti Al-Qur'an namanya buku takwilan kalau begitu. Seluruhnya isinya apa? Takwil.